Salam anak-anak kami sekalian dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam keadaan sehat dan tentu semangat mengikuti pembelajaran ini. Baik, ketemu lagi dengan Sir Alpen Simanjuntak. Kali ini saya akan coba melanjutkan materi kita sebelumnya di ekonomi kelas 10. Nah, materi kita sebelumnya adalah konsep manajemen bagian pertama, di mana saya sudah menjelaskan mengenai pengertian manajemen, prinsip manajemen, dan juga fungsi manajemen. Nah, kali ini kita fokus membahas konsep manajemen bagian kedua. Apa saja yang akan kita bahas di sini? Coba diperhatikan mind map-nya atau peta konsepnya yang akan kita bahas kali ini. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama kita lihat dulu tingkatan manajemen. Nah, jadi dalam manajemen itu ada tingkatan yang di sini nanti kita bagi menjadi 3 tingkatan ya secara umum. Ya, tingkatan yang pertama disebut dengan istilah top manajemen ya. Nah, misalnya kita kenal dengan contoh CEO misalnya ya. Yang kedua yaitu middle management atau manajemen menengah. Contohnya nanti ada kepala bagian. Kemudian ada low management, misalnya ini bagian operasional ya, ada supervisor, ada kepala seksi, dan juga ada mandor. Nah, itulah dia tingkatan manajemen, yang mana nanti tingkatan manajemen ini top manajemen itu memberikan perintah atau komando ke middle management di bawahnya. Kemudian middle management memberikan komando atau perintah ke low management yang di bawahnya. Begitu juga tanggung jawab ya, berbicara dengan tanggung jawab, low management itu memberikan tanggung jawab ke atasnya yang disebut dengan middle management. Kemudian middle management memberikan tanggung jawab terhadap top management ya. Nah, jadi kesimpulannya seperti ini. Baik, itu tingkatan manajemen. Sekarang kita bahas satu persatu. Top manajemen ini sering disebut dengan manajemen puncak ya. Nah, jadi jenjang manajemen tertinggi dalam sebuah organisasi disebutlah itu dengan top manajemen ya. Jadi manajemen ini bertanggung jawab secara keseluruhan dalam organisasi tersebut ya. Nah, yang termasuk tingkatan ini misalnya anggota dewan direksi, presiden perusahaan ya, itu yang termasuk contoh daripada top manajemen. Kemudian middle management ini tingkatan manajemen tengah ya. Ini membawahi dan mengarahkan manajemen di bawahnya. Manajemen ini nanti bertanggung jawab pada manajemen puncak atau top manajemen ya. Nah, contohnya dapat kita lihat misalnya kepala bagian yang membawahi beberapa kepala seksi atau kepala subdivisi yang membawahi kepala bagian ya. Nah, kemudian yang ketiga low management ya. Low management ini yang paling bawah ya. Nah, dalam organisasi sering juga disebut dengan manajemen lini pertama ya. Nah, kemudian manajemen ini nanti mengawasi tenaga operasional ya. Nah, manajemen ini bertanggung jawab ke manajemen menengah atau middle management. Contohnya ini ada mandor, ada supervisor ya. Nah, itu tingkatan-tingkatan manajemen. Kemudian coba kita lihat supaya anak-anak kami lebih paham lagi dan mampu membedakan antara pekerjaan top manajemen, middle management, dan low management ya. Coba saya gambarkan supaya lebih cepat mengerti. Nah, misalnya ini top manajemen, di bawahnya ada middle management, paling bawah itu ada low management. Nah, seandainya ini kita bagi menjadi 2. Nah, perhatikan ini garis ini kita bagi menjadi 2. Nah, yang di atas kita buat mengandalkan pikiran ya. Nah, yang di bawah mengandalkan fisik. Nah, jadi dari sini dapat anak-anak kami gambarkan bahwa top manajemen itu, coba diperhatikan ya, top manajemen itu jauh lebih besar mengandalkan yang namanya pikiran ya. Nah, kemudian middle management itu sama ya. Nah, middle management ini juga berpikir 50% dan juga mengandalkan fisik 50% ya. Nah, kemudian low management ini dapat kalian perhatikan terbalik dia dari top management. Di sini low management lebih banyak mengandalkan fisik ya, mengandalkan fisik daripada pikiran begitu ya. Nah, itu perbedaan antara top management dan middle management, atau dapat juga kita simpulkan bahwa top management itu pemikiran itu lebih besar daripada fisik ya. Nah, sementara middle management itu 50-50, ada pikir 50% dan juga fisik 50%. Sementara lower management itu pemikiran lebih kecil dibanding fisik ya. Nah, begitu. Sekarang kita masuk tipe-tipe kepemimpinan dalam manajemen ya. Nah, jadi dalam manajemen itu ada beberapa
tipe kepemimpinan. Yang pertama ada pemimpin otokratis atau dominator ya, atau sering disebut dengan otoriter juga ya. Nah, jadi ciri-ciri seperti ini anakku sekalian. Yang pertama, apa yang diucapkannya benar dan harus dilakukan oleh bawahannya. Yang kedua, menganggap bawahannya sebagai alat kerja semata gitu. Tidak mau menerima kritik atau saran. Nah, itulah otoriter. Tergantung pada kekuasaan formal, menggunakan unsur paksaan, cepat dalam mengambil keputusan. Nah, sigap dalam menilai proses kerja. Nah, ini salah satu kriteria seorang pemimpin ya, yang disebut dengan otokratis ya. Nah, kemudian tipe pemimpin yang kedua ada pemimpin militeristis. Nah, berasal dari kata militer. Nah, di sini dia menggerakkan bawahan dengan cara perintah gitu ya. Kemudian tergantung jabatan dan pangkat yang dimiliki, formalitas berlebihan, menuntut disiplin tinggi, tidak mau menerima kritik dari bawahan begitu ya. Selalu atasan yang benar begitu. Kemudian tipe pemimpin yang ketiga namanya pemimpin paternalistik ya. Nah, ciri-cirinya dapat kalian perhatikan. Yang pertama, terlalu melindungi bawahan. Nah, ini dia. Yang kedua, hampir tidak pernah memberi kesempatan pada bawahan untuk mengambil keputusan. Nah, kemudian memperlakukan bawahan seperti orang yang tidak tahu apa-apa. Nah, selanjutnya ciri-cirinya tegas dalam mengambil keputusan, karyawan merasa aman karena dilindungi, menimbulkan ketergantungan. Nah, jadi dari sini nanti dapat kalian lihat apa kelebihan dan kekurangan masing-masing tipe pemimpin ini ya. Nah, baik. Selanjutnya kita lihat pemimpin karismatik. Apa sih pemimpin karismatik itu? Nah, ini dia ciri-cirinya. Yang pertama, daya tarik yang begitu besar ya. Bersedia menerima saran dan kritik dari para bawahan, mengutamakan kerjasama, memberi kesempatan pada bawahan untuk berkreativitas dan meningkatkan kesejahteraan. Selalu mengembangkan diri agar lebih cakap dan bijaksana, berani mengambil keputusan risiko tinggi, menimbulkan ketergantungan bawahan. Nah, ini dia karismatik. Selanjutnya kita lihat ciri-ciri atau tipe pemimpin demokratis. Nah, seperti apa pemimpin demokratis itu? Nah, ini dia, memberikan kebebasan pada bawahan untuk berpendapat, mengembangkan diri, selalu mengutamakan kerjasama dalam mencapai tujuan, selalu mengembangkan kapasitas dirinya sebagai pemimpin, menyeimbangkan kepentingan tujuan organisasi dengan kepentingan tujuan bawahan. Nah, ini ciri-ciri daripada pemimpin demokratis. Nah, selanjutnya ada lagi kita tambahan ya, pemimpin tipe laissez-faire ya. Nah, ini pemimpin tidak memberi instruksi dan perintah. Mereka membiarkan bawahannya untuk berbuat sekehendaknya ya. Kemudian tak ada kontrol dan koreksi. Nah, berarti bebas ya. Nah, tentu saja dalam kepemimpinan ini sangatlah mudah terjadi kekacauan dan bentrokan. Nah, pemimpin tak menjalankan perannya dengan baik. Nah, ini dia tipe pemimpin daripada laissez-faire ya. Nah, selanjutnya kita lihat, kita masuk bidang-bidang manajemen. Nah, secara umum anakku sekalian, bidang manajemen itu ada 5. Yang pertama ada manajemen produksi, ada manajemen pemasaran, ada manajemen keuangan, ada manajemen personalia, dan manajemen administrasi ya. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama kita lihat dulu manajemen produksi. Nah, produksi berarti menciptakan atau menghasilkan sebuah barang. Nah, jadi di sini fungsi manajemen dalam manajemen produksi tentu yang pertama adalah merencanakan ya, planning daripada produksi, apa yang harus diproduksi, berapa banyak yang harus diproduksi kan begitu ya. Nah, bagaimana teknik memproduksinya, kemudian pengorganisasian dalam produksi ya, nah sesuai dengan bidang daripada karyawannya. Kemudian yang ketiga, pengerahan dalam produksi dan pengawasan dalam produksi. Nah, kemudian yang kedua ada manajemen pemasaran. Nah, berarti ini pemasaran market ya. Nah, ada di sini nanti perencanaan pemasaran ya. Nah, kemudian diorganisasikan, digerakkan, dan juga diawasi ya, supaya target daripada pemasaran itu nanti bisa tercapai. Nah, untuk mencapai marketing atau pemasaran yang baik, ada istilah marketing mix. Harus memiliki marketing mix, yang artinya yang pertama ada produk, ada harga, saluran distribusi, dan promosi ya. Nah, itu yang disebut dengan marketing mix. Jadi keempat poin ini ada dalam bidang manajemen pemasaran. Nah, selanjutnya kita lihat manajemen keuangan ya. Nah, manajemen keuangan ini adalah mengelola keuangan sebuah perusahaan atau instansi ya. Nah, yang pertama tentu memikirkan sumber dana ya. Apakah nanti modal bentuk saham contoh ya, atau pinjaman misalnya ya. Nah, kemudian penggunaan dana ya seefektif mungkin begitu ya. Kemudian pengawasan penggunaan dana agar tetap sasaran gitu.
Nah, kemudian manajemen personalia ini membidangi para tenaga kerja atau karyawan ya, termasuk nanti fungsi penerapannya misalnya pengadaan pegawai, pengembangan tenaga kerja atau pelatihan ya, kemudian pemberian kompensasi, pengintegrasian dan juga pemanfaatan personalia. Jadi kata kunci personalia adalah membidangi bidang tenaga kerja ya. Nah, selanjutnya manajemen administrasi. Nah, manajemen administrasi berarti kata kunci adalah pembukuan ya. Nah, data gitu. Nah, yang pertama tentu manajemennya adalah fungsi manajemennya pengumpulan data ya. Yang mana nanti data ini digunakan sebagai sumber untuk mengambil sebuah kesimpulan ataupun kebijakan dalam sebuah instansi atau perusahaan begitu ya. Kedua, kemudian pencatatan, pengelompokan data, pelaporan dan juga penafsiran data. Nah, itu dia bidang administrasi. Nah, bagaimana manajemen dalam kegiatan sekolah? Jadi fungsi manajemen dalam sekolah mungkin anak kami sudah paham ya. Nah, tentu di dalam sekolah itu selalu diawali dari perencanaan ya. Nah, jadi ada perencanaan misalnya penerimaan siswa baru ya, pengakuan hasil belajar. Nah, kemudian persiapan pembelajaran itu sudah harus dirancang dari awal ya. Nah, kemudian yang kedua ada pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini biasanya nanti laksanakan atau dirancang oleh guru ya. Nah, misalnya pendekatan pembelajaran apa yang dilakukan, metode belajarnya seperti apa, tahapan pembelajarannya bagaimana, dan pola pelaksanaan pembelajarannya seperti apa. Kemudian yang ketiga ada evaluasi hasil belajar, itu tentu di sekolah ya, yang kita kenal dengan istilah ujian ya. Nah, instrumennya apa, tekniknya bagaimana ya, dan sistem pelaporannya bagaimana. Kemudian ada juga fungsi evaluasi ya. Nah, evaluasi program. Nah, jadi evaluasi program ini kan ada masukan, kemudian terjadi proses, kemudian output, keluarannya apa, outcome-nya apa gitu ya. Nah, jadi semua kegiatan termasuk di sekolah anakku sekalian itu tidak terlepas dari yang namanya fungsi-fungsi manajemen ya, yang kita kenal dengan POTS. Paling utama ada planning, organizing, actuating dan juga evaluasi ya, controlling. Kemudian selanjutnya nanti di bidang-bidang manajemen di sekolah itu dapat kita lihat ada manajemen kurikulum. Nah, ini membidangi kurikulum ya. Nah, menyusun kurikulum, contohnya menyusun jadwal ya, jadwal ujian juga. Ada manajemen kesiswaan ya. Nah, membidangi kegiatan-kegiatan siswa, misalnya kegiatan ekstrakurikuler ya. Nah, ada juga manajemen sarana dan prasarana pendidikan ya, atau bagian prasarana ya. Kemudian ada manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat, karena sekolah itu tidak bisa terlepas daripada masyarakat. Ada juga manajemen tenaga kependidikan. Nah, contohnya tenaga kependidikan ini misalnya ada tata usaha ya, ada satuan pengamanan, Satpam, dan lain sebagainya. Kemudian ada manajemen keuangan ya, ada bendahara sekolah misalnya, manajemen layanan khusus. Nah, misalnya ada di sekolah, misalnya ada BP ya, ada BK, bimbingan konseling misalnya, ada juga manajemen waktu ya. Nah, itu dia bidang-bidang manajemen yang dapat anak-anak kami temukan di sekolah ya. Oke, lalu muncul pertanyaan, bagaimana penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan OSIS di sekolahmu? Sekian dan terima kasih pembelajaran dari saya, Sir Alpen Simanjuntak. Apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat, dan petik dan terapkan, aplikasikanlah konsep manajemen ini di dalam kehidupanmu sehari-hari dimanapun kamu berada. Sekalipun kamu seorang pembelajar, tetap fungsi manajemen ini terapkan. Contohnya manajemen waktu, manajemen belajar, itu sangat penting ya anakku sekalian. Demikian dari saya, salam dari Sir Alpen.